Kompetisi Piala Dunia antar klub telah memasuki partai puncaknya yang mempertemukan antara pemenang Champions League Paris Saint-Germain melawan Chelsea, pemenang UEFA Conference League. Sejak dimulai turnamen ini, tak ada satu fans Chelsea yang akan menyangka bahwa tim kebanggaannya itu akan lolos hingga ke babak final. Enzo Maresca lagi-lagi membuktikan kepada para fans yang masih meragukannya bahwa ia bisa berbicara banyak dengan kualitas yang ia punya. Mendapat banyak cibiran dari sosial media yang mempertanyakan mengapa ia tak mengikut sertakan pemain-pemain penting yang sempat dipinjamkan oleh Chelsea di bulan Januari yang lalu. Namun, ia tetap membuktikan bahwa pilihan skuadnya adalah pilihan yang sudah benar. Tidak mengajak pemain-pemain fungsional seperti Ben Chilwell dan Renato Veiga untuk berotasi dengan Marc Cucurella, lalu tak mengajak Raheem Sterling atau Joao Felix ke dalam bagian skuad, padahal mereka bisa mengisi posisi winger kiri yang di turnamen ini Chelsea sangat kekurangan amunisi di posisi tersebut. Dan yang paling mengherankan adalah mengapa Enzo Maresca tak memanggil Đorđe Petrović yang notabene selama dipinjamkan ke Strasbourg, ia menjalani musim yang luar biasa jika dibandingkan dengan Robert Sanchez ataupun Philip Jorgensen. Walaupun tak mengikut sertakan pemain-pemain penting seperti yang telah disebutkan, Maresca seolah ingin membuktikan kepada fans yang masih meragukannya bahwa ia tetap berhasil membawa Chelsea hingga ke partai final dengan pemain-pemain yang ia pilih, yaitu pemain yang mau berkomitmen dan bermain dengan sistem yang ia mainkan. Di episode terbaru ini, kami ingin membahas secara singkat rekap perjalanan Chelsea dari mulai babak fase grup hingga ke babak final. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Di babak fase grup, tergabung ke grup D, Chelsea lolos sebagai runner-up di bawah tim raksasa Liga Brazil, Flamengo. Melakoni 3 pertandingan di grup D dengan rincian 2 kemenangan saat melawan Los Angeles FC dengan skor 2-0, lalu melawan AS Tunis dengan skor 3-0. The Blues harus mengakui kekalahan ketika melawan The Mango dengan skor 3-1 yang memaksa mereka harus menempati urutan kedua klasmen. Dengan finish di urutan kedua di grup D, Chelsea harus berpuas diri untuk bergabung ke bagan kiri karena secara mengejutkan Benfica berhasil mengalahkan Bayern Munich di pertandingan terakhir yang membuat mereka finish di posisi pertama dari grup C. Di babak 16 besar, Chelsea bertemu dengan Benfica untuk memperebutkan 1 tiket ke perempat final. Diwarnai aksi tendangan free kick indah dari sang kapitano Reece James, lalu pertandingan sempat tertunda selama 2 jam akibat cuaca buruk. Puncak drama dari pertandingan ini adalah The Blues harus merelakan keunggulannya disamakan oleh penalti dari Benfica di menit-menit akhir setelah handball Malo Gusto di kotak terlarang. Harus puas untuk lanjut ke babak extra time, akan tetapi The Blues tetap tidak gentar dan justru menghempaskan perlawanan Benfica dengan skor mencolok 4-1, lalu berhak lolos ke babak kuarter final. Di babak 8 besar, Chelsea menunggu pemenang antara Botafogo melawan Palmeiras. Palmeiras akhirnya berhasil mengalahkan Botafogo dengan skor 1-0, lalu bertemu dengan Chelsea untuk memperebutkan 1 tiket ke semifinal. Derby Esteva Willian terjadi pada babak perempat final FIFA Club World Cup. Meskipun bermain melawan tim yang akan dibelanya di musim 2025-2026, Esteva Willian seolah tak memperdulikan hal tersebut dan fokusnya adalah memenangkan pertandingan bersama Palmeiras. Bahkan, ia sempat mencetak gol penyama kedudukan yang sangat indah ke jala gawang Robert Sanchez, lalu merayakan gol tersebut dengan sangat antusias. Namun, Chelsea seolah telah belajar dari kekalahan melawan Flamengo. The Blues akhirnya mampu mengkandaskan perlawanan Palmeiras
dengan skor 2-1 melalui gol dari Cole Palmer dan gol yang berbau keberuntungan dari Malo Gusto yang membuat Chelsea berhak lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal, lagi-lagi Chelsea akan menghadapi family-nya sendiri di kompetisi ini. Dari babak grup hingga ke babak semifinal, The Blues melawan mantan-mantan pemain dan pemain masa depannya sebanyak 4 kali dengan rincian Olivier Giroud ketika melawan Los Angeles FC, lalu Filipe Luis dan Jorginho ketika melawan Flamengo, lalu Estevao Willian ketika melawan Palmeiras, dan yang terakhir Chelsea akan kembali bereuni dengan Thiago Silva ketika melawan Fluminense di pertandingan semifinal FIFA Club World Cup. Di babak semifinal ini, giliran Joao Pedro yang berperan untuk menjadi bintang di pertandingan ini. Berkat 2 golazo dari dirinya, Chelsea dengan mulus mampu mengalahkan Fluminense dengan skor 2-0 dan berhak lolos ke babak final. Secara kesimpulan, Benfica, Palmeiras, Fluminense adalah lawan-lawan yang dihadapi oleh Chelsea di babak fase gugur sebelum mereka sampai ke partai final. Apakah lawan-lawan ini merupakan sebuah keberuntungan untuk Chelsea? Maka jawabannya adalah iya. Namun keberuntungan, jika tidak dimanfaatkan, maka bukanlah sebuah keberuntungan. Lalu pertanyaan lainnya adalah, apakah tergabung ke bagan kiri merupakan sebuah berkah untuk Chelsea? Maka jawabannya juga adalah iya. Namun jangan salah, di bagan sebelah kiri sebenarnya juga berisikan klub-klub elit dunia seperti Manchester City, Inter Milan, Botafogo, Al Hilal, Palmeiras, Benfica, Fluminense, dan Chelsea. Namun sejujurnya, jika kita melihat bagan sebelah kanan, di bagan itu memang terlihat jauh lebih menyeramkan jika dibandingkan dengan bagan kiri. Karena di bagan kanan, pemain-pemain elit papan atas Eropa berada di sana. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Juventus, Borussia Dortmund, Monterrey, Inter Miami, dan Flamengo. Jika ada yang mencibir mengapa jalan Chelsea ke babak final dibilang beruntung karena melawan tim yang di atas kertas mudah dikalahkan, ya mereka harusnya yang menyinyir itu menyalahkan Inter Milan mengapa ia kalah oleh Fluminense. Lalu tanyakan kepada Manchester City mengapa ia kalah dari Al Hilal. Dan jangan lupa tanyakan kepada yang nyinyir itu mengapa Al Hilal kalah melawan Fluminense padahal ia sebelumnya mampu mengalahkan Manchester City. Inilah mengapa sepak bola tidak dilihat dari di atas kertas saja, melainkan di atas lapangan adalah faktor yang paling penting, dan Chelsea berhasil membuktikan di atas lapangan dan merebut kemenangan demi kemenangan hingga akhirnya mereka mampu lolos sampai ke babak final. Di babak final nanti, apakah Chelsea mampu mengalahkan PSG? Seperti yang telah kami bahas, tak ada yang tak mungkin dalam sepak bola. Namun secara probabilitas, PSG memang jauh lebih diunggulkan untuk partai final nanti. Chelsea akan mengambil peran underdog seperti yang mereka tunjukkan di masa lalu. Ketika Chelsea menjadi underdog, mereka mampu mengalahkan Barcelona pada tahun 2012 di semifinal Liga Champions yang pada saat itu diisi oleh Prime Messi dan dilatih oleh Prime Guardiola yang sangat menakutkan. Namun Chelsea tetap tidak gentar dan berjuang hingga akhirnya lolos ke babak final. Lalu di tahun yang sama dan di kompetisi yang sama, Chelsea lagi-lagi menjadi underdog, berhasil mengalahkan Bayern Munich di babak final Liga Champions. Bahkan Chelsea mengalahkan Bayern Munich di rumah mereka sendiri. Cerita underdog Chelsea tak berhenti di situ saja. Ketika final Liga Champions tahun 2021, Chelsea yang kembali tak diunggulkan, namun lagi-lagi mereka mampu membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan tim unggulan pada saat itu Manchester City. Apakah Chelsea mampu kembali mengukir kisah underdog lagi ketika melawan PSG? Kita akan mengetahui jawabannya pada hari Senin pagi. Kalau menurut kalian Blues,
mampukah Chelsea memenangkan laga final nanti? Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Berikut adalah rekap perjalanan Chelsea di kompetisi Piala Dunia Antar Klub edisi tahun 2025. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.